Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 7 Nganjuk, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Itu adalah satu nikmat yang harus kita syukuri, selain daripada nikmat harta, kekayaan maupun yang lainnya. Yang jadi inti adalah nikmat kesehatan. Kalau kita tidak sehat, maka kekayaan dan lain sebagainya itu tidak akan berguna. Yang tidak masuk, yang tidak hadir siapa? Amelisa sakit, yang lain masuk. Kita doakan mudah-mudahan Amel segera diberikan kesembuhan dan besok bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk mengawali pembelajaran, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu dipimpin oleh Rizky Ahmad Nur. Coba dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Ahmad Nur Rizky yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran. Kemarin, masih ingat enggak kita membahas tentang apa kemarin? Yaitu tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Masih ingat, sholat gerhana itu dilaksanakan ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kalau sholat istisqa, yaitu dilaksanakan untuk meminta hujan. Ketika musim kemarau panjang, maka kita disunahkan untuk sholat istisqa. Terus yang berikutnya sholat jenazah. Dilaksanakan ketika apa? Ketika ada orang yang meninggal, tetangga, saudara, atau siapapun itu yang meninggal dan beragama muslim, maka dia wajib untuk disolatkan atau disolati. Ya. Makanya kewajiban sholat itu tidak bisa diwakilkan. Apapun alasannya, sekali wajib maka dia tetap wajib. Kita masih sehat, maka ayo kita laksanakan sholat, kita usahakan. Gitu ya. Itu materi yang kemarin. Dan hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu materi sejarah peradaban Islam atau dikenal dengan SPI atau SKI. SKI yaitu dengan materi meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah, yaitu tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Kira-kira berapa tahun? 750 ke 1258. Kurang lebih 500 tahun atau setengah abad lamanya kekuasaan ini berdiri. Dan nanti kita pelajari
Yang jadi inti adalah semangat literasi dan berkarya yang ditampilkan oleh Daulah Abbasiyah. Ya, bisa menerima ya. Kita cek dulu, kita pengetahuan kalian, bahwasanya ada 4 sahabat Nabi yang diberi amanah untuk memimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Siapa saja? Ada 4 atau disebut dengan khalifah. 1, Umar bin Khattab. Oke. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, Utsman bin Affan. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Secara urutannya yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, nomor 2 digantikan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selesai diganti dengan Utsman bin Affan. Yang terakhir Utsman selesai diganti dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, itu diantaranya sahabat yang menggantikan Nabi setelah Nabi wafat, atau disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Oke ya. Kita lanjutkan. Di sana ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami sejarah keemasan Islam pada era Daulah Abbasiyah dari berbagai literatur, berbagai sumber belajar. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan seni dan Baitul Hikmah pada masa Daulah Abbasiyah. Nanti kita jelaskan. Kemudian peserta didik mampu membuat infografis, PowerPoint dan sebagainya tentang Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Nanti kita bahas selanjutnya. Ini tadi sudah kita perhatikan. Di sini ada infografis tentang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Itu perjalanannya. Coba diperhatikan gambar itu. Coba diperhatikan. Dari mulai tahun 750 Masehi berlanjut ke sini sampai akhirnya runtuh Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi karena dikuasai dan dihancurkan oleh tentara Mongol. Tentara Mongol. Mungkin kalian sudah mempelajari kemarin di kelas 7 sejarah Islamnya tentang apa? Sebelum Bani Abbasiyah, di kelas 7 kemarin membahas tentang Bani Umayyah. Nah itu Bani Umayyah runtuh, maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Ini Daulah itu apa toh? Sebelum kita ke silsilah. Daulah itu apa? Pemerintahan. Kalau dulu adalah raja, maka dia sistemnya adalah turun temurun, bukan seperti sekarang. Di Indonesia memakai sistem pemerintahan apa? Demokrasi. Memakai sistem pemerintahan secara demokrasi. Maksudnya apa? Pemerintahan atau kepala negara dipilih oleh rakyat secara langsung. Seperti kemarin, bulan apa itu kita sudah melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu pemerintahan secara demokrasi dipilih oleh rakyat. Kalau kerajaan, maka sistemnya adalah turun temurun. Orang tuanya meninggal diganti oleh anaknya. Anaknya meninggal diganti oleh anaknya lagi sampai dia runtuh. Karena mungkin ada pertengkaran saudara atau lain sebagainya. Ya. Negara yang menerapkan sistem kerajaan mana?
Inggris sama Malaysia, Spanyol, Arab Saudi, Saudi Arabia juga menerapkan sistem kerajaan. Maka tidak ada di sana istilah pemilu, tidak ada. Karena sudah otomatis digantikan oleh anaknya itu. Kembali ke silsilah Daulah Abbasiyah. Pertama yaitu termasuk masih keturunan Nabi Muhammad. Abdul Muthalib ini siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Berarti kan ini Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad, Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini adalah cucu dari Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib punya 3 anak ini termasuk Abbas dan Abu Thalib. Abu Thalib berarti siapanya? Pamannya Nabi Muhammad. Pak D ya. Karena ini termasuk kakaknya, adiknya apa kakaknya ini berarti? Adiknya berarti Pak Le. Ya. Karena di Indonesia itu tidak ada istilah Pak Le, Pak D, adanya paman. Tidak ada. Kalau di Jawa kan ada Pak Le, ada Pak D. Kalau sini hanya paman. Nah, keturunan dari Daulah Abbasiyah itu adalah bermula dari Abbas, kemudian punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Muhammad. Nah, dari sinilah bermula Abu Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau diurut ke atas masih ada keturunan Kanjeng Nabi juga. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Tolong didengarkan dan disimak nanti supaya ketika diskusi sudah ada tambahan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Faqih. Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah budaya Islam untuk kelas 8 yang ditutup ini. Kita akan membahas tentang latar belakang dinasti Abbasiyah. Latar belakangnya itu Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hasyim yang termasuk paman dari Muhammad SAW. Posisi Bani Hasyim itu tersingkir setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Lalu masing-masing ingat kan Khulafaur Rasyidin itu ada berapa khalifah? Nah, benar, ada 4. Dasarnya. Oke, itu aja sekilas tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Gampang kan? Kalian bisa baca selengkapnya di buku kalian ya. Kalau ada pertanyaan, oke, itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih, let's go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Daulah Abbasiyah. Sekarang kita lihat ada apa ini namanya? Peta wilayah Daulah Bani Abbasiyah. Mana? Ditunjukkan oleh warna coklat. Berarti mana? Ini Afrika, Eropa, Asia masuk. Hampir masuk sedikit lagi ya. Itu wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sangat luas. Kita lanjut. Masa keemasannya yaitu terjadi ketika pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu ada di wilayah Baghdad. Baghdad itu mana? Ibu kota mana? Wilayah Irak. Ya. Ada di wilayah Irak. Harun Ar-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur yang tadi, silsilah tadi. Putra dari Khalifah Al-Mahdi penerus Al-Mansur. Tadi kan Al-Mahdi, kemudian baru Harun Ar-Rasyid. Adalah khalifah kelima dalam Daulah Abbasiyah. Ia dikukuhkan sebagai khalifah setelah Al-Hadi sebelumnya meninggal dunia. Khalifah Al-Hadi adalah kakak dari
Harun ar-Rasyid yang menjadi khalifah keempat setelah Al-Mahdi, dan beliau memerintah selama kurang lebih 23 tahun, antara yaitu 786 sampai 809 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid membentang dari sampai perbatasan India Timur. Negeri-negeri timur yang masuk wilayah Abbasiyah diantaranya adalah Iran, Afghanistan, Jazirah Arab, serta Afrika Utara kecuali Maroko. Wilayah Abbasiyah juga membentang dari Laut Hitam sampai ke Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus dan Sicilia. Nanti coba dicari dalam peta, dalam globe misalkan ada, coba dicari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah itu mana saja. Oke, ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Masih semangat? Coba kita semangat dulu. Semangat pagi. Kurang. Semangat pagi kayak gitu ibu. Duduk yang tegak supaya tidak ngantuk, ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, masih ingat tepuk yang kemarin? Tepuk bangku. Oke, kita coba dulu supaya tidak mengantuk, dan nanti kita akan proses ke kegiatan berikutnya. Persiapan, tangan di atas bangku, jangan di atas kepala, nanti sakit. Tangan di atas bangku, ketika Pak Amir bilang dung, otomatis adalah bangku yang dipukul. Kalau bilang tak, maka adalah tepuk tangan. Ibaratkan kita sedang mendengarkan kunci tabuhan hadroh, yaitu ada dung tak dung tak tak dung tak dung. Oke, persiapan, konsentrasi, tidak ada yang salah dan harus kompak. Sudah siap? Dung 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 tak tak dung dung tak 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 dung dung tak tak dung dung tak dung dung tak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, masih ngantuk? Oke, silakan kita lanjutkan dulu, nanti kita ice breaking lagi, ya. Kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu mari kita berdiskusi supaya kalian lebih memahami tentang Daulah Abbasiyah. Silahkan dibentuk kelompoknya supaya tidak mencari-cari lagi.
Ayo silakan kelompok 1. Yang lain mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelajari kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kelompok 2. Lanjut kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tentang Daulah Bani Abbasiyah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan melaksanakan yang namanya penilaian, asesmen sumatif dari materi yang sudah kita laksanakan. Seperti biasa kita menggunakan aplikasi Quizzes supaya lebih mudah. Silahkan HP-nya diaktifkan. Oke, kita mulai.
Sudah semua? Kita tadi sudah melaksanakan kegiatan diskusi, kemudian juga ada asesmen. Maka yang berikutnya untuk sebagai bahan refleksi, masih ada kesulitan untuk hari ini? Insya Allah sudah paham? Sebagai bahan remedi, misalkan tadi ada yang nilainya kurang, nanti silakan dipelajari lagi materi yang sudah disampaikan. Untuk yang sudah nilainya bagus, sebagai pengayaan silakan dibaca lagi buku dari berbagai referensi yang lain. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa, yaitu Ibnu Nadib. Silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, demikian tadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Semoga ada yang bisa diambil dan bertambah ilmu pengetahuan kita. Dan Pak Amir terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.